Jadi emang awalnya gini, kita begitu pertama kali kita harus bikin album, kita bikinnya apa ya gitu ya kan. Kita harus bikin sesuatu yang beda nih, yang bagus buat kita sendiri gitu. Kita bikin soundtrack, film apa? Filmnya nggak ada, filmnya di kepala masing-masing kalian. Makanya kita buat dalam bentuk buku ya, di dalam si buku ini, di dalam albumnya ini ada sinopsis dari teman-teman penulis kita, teman-teman kita juga. Jadi ketika mendengarkan si lagu ini, misalnya lagu Rumah gitu yang di setel, sambil baca sinopsisnya, jadi kalian yang mendengarkan bisa berimajinasi dengan kira-kira, nah itu tuh justru menariknya di situ. Jadi kalau menurut kamu apa sih yang kamu rasakan ketika gitu? Berasa kayak baca novel ya, satu lagu ini adalah novel A. .6 Sulfur FM, your inspiration. Halo. Wow, hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang kita improt. Wah, luar biasa. Ya kan? Mungkin kalau misalkan ada yang juga di tahun berapa Bu ya? Sekitar 2000-an lah ya. 2000-an ya. Yes. Dia adalah salah satu sosok band yang luar biasa juga. Idola para remaja saat itu. Sampai sekarang Bu. Sampai sekarang. Cuman geser aja. Zaman dulu sekarang udah mulai 30. Betul. Sekarang umurnya ada 18, 19. Macam-macam sekarang ya. Jadi kita bakal ngobrol seru barengan sama White Shoes and the Couples Company. Halo. Jadi ada Mas Rio dan juga Mbak Mela juga. Iya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sugeng dalu kalau malam ya. Sugeng dalu Malang. Oke. Apa kabar nih kakak-kakak? Baik. Alhamdulillah semuanya aman, terkendali. Sehat ya? Sehat. Mbak Mela, kabarnya gimana Mbak Mela? Baik. Alhamdulillah semuanya aman, lancar, sehat. Alhamdulillah. Semua White Shoes juga sehat-sehat. Oke. Ini posisi di Jakarta atau di mana nih? Ya. Di London saya. Wow. Amazing. Iya. Mana lagi ada tour ya Mas Rio ya? Iya, turun DC. Turu maksudnya. Aduh. Di mana Mas Rio? Lagi di mana nih? Di rumah dong pastinya. Rumahnya di mana begitu? Mungkin mau di Jakarta. Di Jakarta. Enggak, sebenarnya kita ini lagi sensus penduduk sih, Mas. Betul. Jadi kita itu lagi bikin. Kalau Mbak Mela di mana nih Mbak Mela? Rumahnya di mana ini, Mbak? Aku di Jakarta juga, tapi di pinggir Jakarta. Waduh. Tapi masih tetap di Jakarta. Oke. Bukan Jakarta coret ya, bukan ya? Bukan. Dikit ya. Coret dikit. Dicoret dikit aja ya. Iya, aduh. Tapi hari ini kita akan mengobrolkan seputar yang paling baru nih, Chandra. Betul, ya. Jadi ada yang namanya radio tour khusus dari WSATCC ini. Yeay. Album baru judulnya adalah 2020. Lucu ya. Padahal tahun ini udah 2021. Nah, tahun ini udah 2021. Kenapa? Apakah mengikuti ini sepak terjangnya Olimpiade Tokyo 2020? Wow. Bisa jadi, kita nggak tahu kan. Makanya kita tanya dulu. Atau gimana nih konsepnya? Ceritanya emang sebelum nama tahun ini ada gitu ya, kita emang kepikiran judul albumnya itu nama tahun. Karena kita kan waktu itu suka nonton filmnya Wong Kar-wai juga, tuh ada satu judul filmnya dia 19 berapa? 16 pokoknya nama tahun lah gitu ya. Wah, ini keren banget nih gitu. Jadi emang kita pilih tahun 2020 karena emang itu kan kita merancang album ini sebelum ada pandemi ya. Sekitar 2019-an awal gitu. Kita nggak tahu nih bakal 2020 ternyata bakal kayak begini keadaannya. Betul. Iya, ya tapi ya udah kita ngeliat, yang kita rasa ya nggak apa-apa juga lah, ini tahun 2020 tahun yang cukup spesial ya buat semua ya. Bener. Secara baik ataupun secara buruk ya ini spesial gitu, kita ngalamin yang namanya pandemi kayak gini kan
Gitu. Bener. Oh, konsepnya kayak gitu. Emang ya 2020 itu bikin kaget semua orang. Bahkan bukan semua orang itu bukan satu negara, tapi seluruh dunia bikin kaget semua. Betul. Itu dia. Bikin kagetnya awal tahun lagi. Iya, apalagi di pranknya enggak nanggung gitu, satu dunia sampai soalnya. Sekarang, Ya. Bu. Mungkin salah satunya juga dari WSATCC juga ya, merasa di prank juga di tahun 2020 ya kan. Dan akhirnya melakukan tour 2020-nya di 2021. Itu. Nggak apa-apa, telat nggak masalah. Nggak apa-apa, ya. yang jelas karyanya sudah ada. Sekarang udah mulai tour juga nih. Itu dia. Bener. Ya. Album baru 2020 ternyata ada 11 lagu ya di dalamnya ya. Bener ya 11 lagu. 11 lagu, tapi yang sudah kita dapat ada 6 lagu yang baru di-expose ya. Betul. 6 lagu itu tadi. Tapi kita baru ngecek tadi di YouTube, yang baru masuk di YouTube baru yang Irama Cita ya. Waktu itu kita kebetulan juga ikutan untuk pemutaran serentak juga. Oke. Untuk lagu Irama Cita. Itu kalau nggak salah di sekitar akhir 2020, bener nggak sih? Ya, betul. Sekitar berapa? 8 atau 9 bulan yang lalu ya Chandra ya? Benar. Konsepnya lucu ya, pakai angkot ya. Itu kenapa kok akhirnya Irama Cita menjadi salah satu lagu yang pertama dirilis di album 2020 ini? Yang pertama ya karena emang lagunya vibe-nya bagus ya, menyenangkan gitu, beat-nya. Kan kita kan udah lama nggak ada rilisan juga, jadi begitu kita nongol nih, kita keluar, baiknya kita kasih sesuatu yang menyenangkan untuk teman-teman gitu, yang fresh, yang bukan yang moodnya sendu atau sedih. Kita pengen ngasih itu sesuatu yang ceria lah gitu ya. Oke, baik. Yang angkot tadi itu ya? Betul. Iya, betul. Tapi untuk rencana berikutnya nih, kira-kira yang nanti mau dirilis lagi setelah Irama Cita apa nih? Kalau Mbak Mela gimana Mbak Mela? Yang akan dirilis lagi sebenarnya kita sudah masukin di Spotify itu Folklore ya, sudah bisa didengarkan secara digital. Nextnya kayaknya udah keluar semua ya, kita udah baru mengeluarkan juga si vinyl album 2020 juga kan, jadi udah bisa didengarkan semuanya. Berarti 11 lagunya sudah bisa didengerin semua ya? Betul. Ya. Tapi offline ya, bukan digital ya? Bukan digital ya. Baik. Karena sesuatu hal yang istilahnya masih kayak tadi offline itu ya. Itu memang ciri khasnya WSATCC dari dulu, ya kan? Vinilnya kalau boleh tahu itu sudah istilahnya merilis berapa keping nih untuk vinilnya sendiri? Vinilnya udah 500. Nanti bakal ada lagi 500 yang kedua. Dan mungkin nggak tahu ya bakal ada ditambah lagi atau enggak gitu. Bakal ada 1000. Tapi bertahap ya? Bertahap, betul. Karena shippingnya susah ntar kalau kebanyakan. Kalau boleh tahu shippingnya dari mana ke mana, Pak? Dari negeri jiran lah pokoknya. Jauh ternyata ya. Jauh. Benar-benar harus bertahap karena diterbangkan langsung dari negara mana gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kita juga udah rilis itu dengan format vinyl dengan format piringan hitam itu singlenya duluan. Oh, justru single dulu. Single si Irama Cita ini dikeluarkan dalam format piringan hitam, kemudian baru kita keluarkan digipack. Not digipack, CD ya. CD yang full album. CD yang bentuknya buku. Baru yang terakhir ini kita mengeluarkan piringan hitam versi full album. Ya. Baik. Tapi kalau misalkan ada yang mau pesen nih untuk vinilnya sendiri tuh gimana caranya? Apa langsung hubungin Instagramnya atau ada kontak lain atau kayak gimana nih? Ya, jadi emang untuk vinyl ini agak terbatas ya kuotanya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin pantengin aja terus Instagramnya White Shoes. Benar. Sambil menunggu vinyl itu kita publish, jadi teman-teman bisa kontak toko The Majors di Kota Malang untuk beli CD regulernya dulu. Gitu. Seperti itu. Bisa diputar di mobil kan kalau yang itu. Satunya lagi vinyl bisa diputar di rumah. Di rumah. Betul. Vinus putar di mobil bisa nggak? Kenapa? Vinus putar di mobil bisa nggak? Mohon maaf Bapak. Gimana yang ya Pak ya? Vinilnya yang rusak Pak. Nggak gitu. Kalau misalkan konsep
mobilnya kayak rumah mungkin bisa Pak. Biar kayak feels like home gitu loh. Iya juga ya, bener juga ya. Harus. Tapi dibanderol dari harga berapa nih untuk CD-nya sendiri, untuk vinilnya sendiri berapa? Siapa tahu kita harus menabung dulu kan sebelum kita mendapatkan vinilnya. Kalau CD 75.000, nggak salah. Kalau vinilnya itu 500.000. Oke. Oh, masih terjangkau ya? Terjangkau dong. Sangat terjangkau sekali. Saya kira lebih dari satu gitu. Biasanya kan harganya segitu tuh ya. Apalagi kalau udah masuk black market jadi beda lagi. Lagi harganya. Iya, karena banyak juga yang nggak kebagian ya kemarin ya. Banyak banget yang belum kebagian. Dan kalau lagi beruntung di black market ya harganya mungkin bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Betul. Menarik, berarti saya harus borong banyak dulu nih. Mau jadi calo Anda? Investasi ya. Investasi. Iya benar-benar juga ya, Aduh. Peluang bisnis loh ini ya. Peluang bisnis. Bentar, ini sebenarnya Zoom apa ya? Nggak tahu Bu. Tapi by the way sudah kita dikasih tahu juga untuk 6 lagu yang masuk ya di data kita. Itu ada Rumah, ada Irama Cita, ada Folklore juga, ada Sam dan Mul, Hidup Hanya Sekali, dan juga ada Hey Waktu Kau Kalah. Nah, dari ke-6 lagu ini kira-kira yang favoritnya Mas Rio sama Mbak Mela yang mana nih? Yang paling kayak ngena sendiri sama personal gitu. Atau mungkin relate atau gimana gitu. Folklore oke lah ya. Gitu. Kenapa tuh Mas Rio? Kenapa? Sebenarnya itu kan cerita tentang kayak kita kaum pekerja, ya penuh dengan beban kehidupan, segala macam bla 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 lah gitu. Itu sih mungkin ya karena relate dengan kehidupan kita gitu sebagai pekerja lah gitu. Baik. Oke. Kalau suara buruh ya. Suara buruh. Mbak Mela nih apa nih dari 6 tadi yang kita sebutin mana nih ya? Hey Waktu Kau Kalah. Kenapa tuh? Ada pengalaman apa Mbak Mela? Oh pengalaman nggak? Seru aja lagunya seru aja. Biar beda sama Rio. Tadinya aku pilih itu, cuman dia pilih itu ya udahlah. Aku pilih yang lain aja. Ternyata seperti itu, tidak ada alasan lain berarti ya. Benar. Tapi kalau ditarik dari satu benang merah ya, kira-kira kalau ngomongin seputar lagu yang ada di situ di album 2020 itu sebenarnya ngomongin seputar apa sih? Nah, kira-kira the whole story-nya apa gitu? Sebenarnya tema besarannya kita Why Choose tuh dari dulu selalu ya semua yang ada di dekat kita sih, kehidupan yang ada di sekitar kita gitu. Ya percintaan, romantika, struggling kehidupan. Ya kayak gitu-gitu, akal-akalan di kehidupan. Akal-akalan. Iya, sama ini sebenarnya konsep dari album ini itu kita ngebayangin kita sebagai pekerja film gitu ya Boy ya. Kemudian memproduksi ini sebagai sebuah film mungkin ya, tapi kita sedang mengerjakan musiknya dulu. Tapi jadi berharapnya bayangannya soundtrack gitu ya, soundtrack. Iya. Baik. Berarti istilahnya nanti ada beberapa lagu menjadi soundtrack di album ini ya? Atau justru keseluruhan nih yang akan dijadikan? Atau semuanya jangan-jangan? Film. Jadi emang awalnya gini, kita begitu pertama kali kita harus bikin album, kita bikinnya apa ya gitu ya kan. Kita harus bikin sesuatu yang beda nih, yang bagus buat kita sendiri gitu. Kita bikin soundtrack. Film apa? Filmnya nggak ada, filmnya di kepala masing-masing kalian. Jadi kalian disuguhkan, makanya kita buat dalam bentuk buku ya, di dalam si buku ini, di dalam albumnya ini ada sinopsis dari teman-teman penulis kita, teman-teman kita juga. Jadi ketika mendengarkan si lagu ini, misalnya lagu Rumah gitu yang di setel, sambil baca sinopsisnya, jadi kalian yang mendengarkan bisa berimajinasi dengan kira-kira
Nah, itu tuh justru menariknya di situ. Jadi, kalau menurut kamu apa sih yang kamu rasakan ketika gitu? Berasa kayak baca novel ya, satu lagu ini adalah novel A gitu nggak sih? Satu lagu. Dan tiap orang pasti beda-beda. Bener. Yang dibayangin mungkin di kepalanya ini mungkin yang main ini sama ini, terus untuk lagu satunya nggak gitu. Bener. Jadi kita kayak berasa main film sendiri di benak kita ya. Betul. Seru ya. Jadi kalau misalkan kita main kayak gitu, saya mau pilih karakter yang jahat, ada nggak kira-kira? Ada. Namanya Badrun kalau nggak salah. Oh, Badrun. Wow. Karakternya udah ditentuin ternyata sama Mas Rio ya. Ada. Itu di lagu apa tuh yang ada karakter antagonisnya? Nah, makanya harus didengerin. Nanti kita tanya deh. Balik lagi. Ada ujiannya nih. Ya, harus beli albumnya. Jadi emang harus satu paket lagu dan baca semua yang ada di album gitu. Oke. Berarti ini adalah sebuah tantangan tersendiri ya untuk para pendengarnya. Gimana caranya kamu harus merepresentasikan lagu ini tuh kayak gimana buat kamu? Ya, nah, gitu. Tapi ngomongin soal antusiasnya sendiri, gimana nih Mas Rio sama Mbak Mela? Mungkin banyak fansnya juga yang udah nunggu lama banget ya kan, yang harusnya rilis di tahun kemarin, tapi akhirnya baru rilis tahun ini. Apalagi juga kemarin sempat ini kan vakum juga beberapa waktu untuk gak rilis maksudnya. Nah itu gimana tuh Mas? Kita ngikutin. Kita tetap antusias, ya Euro, Piala Euro aja mundur ya gitu. Udah Euro, Olimpiade, iya juga sama-sama, bener. Ya antusias sih kita ya, tetap makanya tetap ada, dan beruntung sekali hari ini malam ini kita tetap ada di radio-radio di seluruh Indonesia. Wih, keren. Karena meskipun situasinya kayak begini di Jakarta sedang lockdown, kita tetap semangat sih. Oke, tadi antusiasnya juga masih terasa banget ya. Tapi dari respon para fans sendiri gimana nih? Terlihat dari kita kan pertama kali ngeluarin si single Irama Cita itu dalam bentuk vinyl itu 500 piece itu habis dalam waktu 1 hari. 1 hari, benar. Iya. Kita buka jam 1 siang, maghrib udah habis. Itu mah bukan 1 hari Mas, hitungan jam. Gila. Hitungan jam itu mah. Gitu. Keren banget. Ya, maksudnya kalau melihat dari selling produknya sih oke banget gitu. Buku pun cepet juga habisnya. Vinyl ini 500 piece juga cepet habisnya segala macem. Respon di Instagram baik, banyak banget mentionnya, ya oke lah gitu. Cuman yang nggak bisa manggungnya. Kira-kira yang di Instagram ada yang minta Ikoy nggak Mas? Nggak ada. Oh nggak ada. Untung. Kirain kan. Ikoy dong vinilnya gitu. Nggak gitu caranya gitu Bambang ya? gitu paling. Kan lagi zaman juga, takutnya ada yang begitu. Bener. Tapi tadi bener sih kata Mas Rio, kekurangannya cuma 1, kagak bisa manggung. Karena biasanya itu kalau perilisan album, perilisan single pasti ada ada turnya, betul. Untuk manggungnya biasanya per kota ya kan. Betul. Sayangnya sekarang per kotanya justru malah masih sementara. Untuk saat ini cuma bisa melalui Zoom gitu kan. Betul. Ya. Oke, nggak masalah. Pokoknya tetap karyanya ini betul. Dan harganya tersampaikan juga di tiap betul. kotanya, benar. Ya semoga yang namanya pandemi ini kagak tahu padahal sih kan sebenarnya itu yang kita tunggu ya. Iya, bener. Antusiasnya itu loh, energinya itu loh. Bener. Vibe-nya. Bener. Jalan-jalannya, gitu. Kulinerannya, gitu kan. Kulinerannya. Kuliner. Manggungnya ntar aja, gitu kan. Jalan-jalannya dulu. Manggung itu bonus sebenarnya. Manggungnya bonus. Berarti jalan-jalannya yang utama ya? Iya. Tadi sudah disinggung juga kalau di albumnya itu sempat juga mengeluarkan sebuah buku. Nah, bukunya itu tampilannya seperti apa dan isinya apa aja? Ada contohnya nggak sih Mas Rio? Ada nggak sih? Ada bocorannya nggak sih? Ada. Ada ya? Ada di bawah. Biar Rio aja deh. Mbak Mela udah PW banget di situ ya. Itu yang nulis siapa Mbak untuk sinopsisnya sendiri? Sinopsisnya itu dari teman-teman penulis kita. Jadi kita punya beberapa teman yang memang senang nulis. Nah, itu dia. Itu covernya. Kemudian di halaman pertama itu ada CD dan logo.
Oke. Lucu. Susah. Kebalik Mela sebelah sini. Sebelah yang satunya. Yes. Oke, 2020. Nah, ini foto pertama, kemudian nah, apa kira-kira yang ada di pikiran kalian? Nah, ini ada sinopsis yang pertama oleh nggak kelihatan siapa? Sama. Rio. Bapak dibaca Pak, jangan ditunjukin Pak, kita nggak tahu Pak. Nggak gitu, konsepnya Pak Rio nih unboxing sebenarnya. Oh iya. Jadi guys, kita susah banget jadi milenial ya, ribet ya. Belum terbiasa aja Pak. Gimana Mas Rio? Gimana? Jadi ini ada ini untuk lagu Rumah. Track pertama itu Rumah. Terus ini ada sinopsis dari film judulnya Tiga Kepala. Tiga Kepala. Produksi tahun 1988 dengan sutradara Edwin Palgunadi. Wow, kita belum direncanakan lahir kayaknya. Ya, ini fiksi ya. Jadi filmnya pun nggak ada sebenarnya. Jadi kita mengarang aja. Jadi ini ceritanya tentang Harun, seorang juragan beras di kota mendadak bangkrut karena gudang berasnya terbakar habis akibat keisengan anaknya. Keisengan anaknya. Gak gitu, kayaknya si Harun kena azab ini. Iya. Oke, terus ini ada lagi Irama Cita. Track 2. Oke. Erika Centini. Gitu. Zul namanya. Aku parasnya. Tajam tatapannya. Waduh. Siapapun yang melihatnya berharap tak perlu berurusan dengannya. Waduh. Kita panjang lah. Jangan-jangan si Zul ini preman kayaknya. Gitu. Semua nggak mau nyari masalah sama si Zul soalnya. Iya. Bisa. Iya kan? Akhirnya jadi mikir kan, setiap orang pasti mikirnya beda-beda. Ini folklore gitu ya. Jadi ini juga semuanya ini jadi foto-foto ini jadi kayak yang ada di filmnya gitu, di film folklore itu ya, gitu. Gambarnya ya. Iya, foto-fotonya, gitu. Artworknya juga. Nah, kalau boleh tahu itu fotonya baru atau foto yang lama-lama dikumpulin jadi satu atau gimana tuh untuk fotonya sendiri? Fotonya baru semua. Wow, baru semua. Jadi ya? emang kita gimana ya? Maksudnya gitu konsep. Oke, kita bikinnya adalah soundtrack film gitu kan. Filmnya lagu A, filmnya kayak gini. Berarti kita harus cari lokasi yang seperti ini. Ini tugasnya saya sama John untuk cari lokasi, nentuin adegannya kayak apa, pemerannya siapa di foto itu, kayak gitu-gitu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan ada yang penasaran untuk bukunya, untuk albumnya, udah ditunggu, langsung dibeli aja. Ya. Untuk yang vinil nabung ya. Nabung. Dari dulu pembelian yang tidak penting. Betul sekali. Wah, menarik ya. Apalagi kalau artworknya sendiri nih. Tadi kan sempat juga ada gambar-gambar nih. Itu siapa yang bikin tuh Mbak Mela? Artwork untuk covernya kita and Rescue, salah satu teman kita juga yang emang setiap karyanya cukup sering menggunakan metode kolase gitu dan mengambil gambar-gambar lama, kepingan-kepingan dari gambar lama dijadiin satu karya baru yang mempunyai arti baru juga gitu. Menarik lah. Oke, baiklah ya. Pokoknya intinya kalau misalkan penasaran untuk keseluruhan lagunya, untuk seperti apa keseruannya, biar kamu juga bisa berimajinasi kira-kira cerita apa yang nanti bakal ada di pikiran. Beli dulu untuk seluruh album dan juga bukunya ya. Apalagi kalau misalnya kamu juga lagi bingung ya kan, gabut kayaknya nggak kurang ini imajinasinya ya. Udah bosan nonton film secara visual atau mungkin bingung lagu apa lagi. Nah, kayaknya ini adalah satu package ya, all package juga ya. Dari artworknya ada, visualisasinya juga ada, imajinasi juga ada, lagunya juga ada. Kurang satu sebenarnya. Apaan tuh? Itu tadi. Manggung. Manggungnya benar-benar. Iya. Manggungnya belum ada ya. Nggak apa-apa. Tapi ada rencana ini nggak sih untuk waktu dekat mungkin ada live virtual mungkin di YouTube atau di mana gitu. Khusus untuk album ini mungkin. Ada nggak kira-kira? Rencana sih kita udah punya banyak banget ya rencana ya, cuman yang mana mau dieksekusi duluan bingung juga. Tapi kalau dalam waktu dekat ini ada rencana apa nih sebenarnya? Nah,
Ya belum sih, yang pasti kita masih fokus radio dulu ya. Jadi ntar radio ini kan kita berjalan dari Agustus sampai September. Itu kita punya artworknya juga untuk tour radio ini. Nanti akan kita jual dalam bentuk kaos dan terus ada bonus spesial yang surprise untuk pembeli. Apakah bonus itu? Apakah kita akan dapat? Apakah kita akan mendapatkan emas 5 kg? Wow, 5 kilo. 5 kilo, oh ya. Yang penting beli dulu kaosnya. Cuan. Iya, kita harus membantu juga teman-teman juga. Betul. Siapa tahu bisa terlaksana, itu namanya virtual konser. Nah, itu. Gak apa-apa meskipun di rumah tapi tetap bisa melihat WSATCC main gitu kan. Betul. Beda gitu rasanya. Dibawain langsung itu beda rasanya, itu Chandra. Dia. Masa sih? Beda dong. Lebih seru dibawain langsung. Mane. Yuk. Kita boleh request nggak sih Mbak Mela untuk di malam hari ini, Mbak? Oh iya. Nah, Irama Cita kan sudah bisa kita dengerin langsung, ya kan? Untuk beberapa lagu yang lain harus didengarkan di beberapa digital platform musik juga. Nah, spesial nih, kita penasaran banget sama lagu Folklore. Nah, yang dieluh-elukan itu. Dieluh-elukan oleh Mbak Mela dan juga Mas Rio, ya kan? Jadi kira-kira boleh disenandungkan nggak untuk lagu ini? Dikit aja, Mbak. Aduh. Dikit, Mbak. Dikit aja. Oh, bentar. Itu bagiannya Sari deh kayaknya. Oh. Udah siap nih denger aku nyanyi. Nggak apa-apa Mbak Mela, kita siap banget. Waduh. Aku joget aja deh. Atau Mas Rio deh. Benar. Bentar ya, aku aja liriknya masih nggak Waduh, saya meragukan nih, kira-kira satu album kira-kira masih inget gak ya chordnya? Ingat ya Mbak Mela? Iya. Aku mendingan disuruh main itu deh. Piano. No lirik ya Mel? Gak ada lah. Kayak perlu muter lagunya dulu deh. Kamu ada-ada aja deh. Semoga bisa. Oke. Kamu baca doa dulu. Oh iya. Oke, kita baca doa mana dulu, Mbak? Ayat kursi atau itu untuk mengusir. Oh, mengusir, salah ya. Berarti kita doa makan. Oke, mulai dari mana? Terserah Mbak Mela. Mulai dari sekarang Mbak Mela. Rio. Ya, berpendar. Boleh. Berpendar. Wait. Sekarang ini kita nggak lagi ya pasti. Telat lalu pasti. Coba. Kayaknya ini ya. Okay. Delay nggak sih? Berpendar indahnya sinar tua gapat manam. Berpendar indahnya sinar laksana laut berpendar gemerlap menyihir sukma menjerat setiap mata yang berharap kan berbinar tak pernah memudar. Hey, tidak terasa setiap saat dia bekerja. Bisa. Nggak gitu Bu, dengan keterbatasan yang ada Bu ya bisa ternyata. Ternyata masih hafal ya chordnya Iya, masih hafal liriknya ya meskipun ada contekan dikit apa-apa. Nggak masalah. Pasti ada delay ya. Pasti ada delay, nggak masalah Mbak Mela. Yang penting kita udah sudah verifikasi ya. Betul. Kalau lagunya itu beneran enak. Betul. Gitu. Enak banget ini kalau misalkan kita dengerin lagi ada di suatu tempat yang mungkin kita lagi camping ataupun lagi jalan kemana gitu kan, dengerin lagu ini kayak lebih wah, Anda ngapain Zumba? Kayak mau bersih-bersih rumah gitu perasaannya. Oh, bersih-bersih rumah. Tapi itu enak buat bersih-bersih rumah, beneran. Bener. Aku dengerinnya waktu aku bersih-bersih, waktu aku ngepel gitu, aku dengerin lagunya.
Wow. Bener. Nambah semangatnya lebih-lebih Mbak Mela ya. Iya. Habis Baru ini berasa rasanya album si 2020 ini. Oh, oke. Habis ini Berarti kita tips akan dari Mbak mencoba. Mela adalah kalau misalkan pengen dengerin lagu semua whole dari 2020, bersih-bersih rumah. Sambil dengerin. Iya kan kita pernah bikin album yang berjalan-jalan, yang keliling kemana, ke luar negeri gitu ya. Terus tiba-tiba album 2020 itu berasa kayak wow, gini nih. Yang ini jalan-jalan, yang ini lockdown. Hello. Jalan-jalan di dalam imajinasi diri sendiri. Benar. Seru banget. Luar biasa. Apa lagi kan? Betul. Gila. Pokoknya keseluruhan lagu bisa didengarkan di semua digital platform ya. Yes. Tenang aja yang belum dapat albumnya, yang belum dapat vinilnya, nggak masalah, beli aja dulu di langganan dulu lebih tepatnya ya. Tapi kita juga punya kejutan nih buat Alfred. Apa tuh? Kita akan bagi-bagi CD-nya. Wah, mantap gak tuh? mana sih Bu CD-nya Bu? Nah, Belum datang. belum datang. Sabar. Tapi ada. Nggak gitu. lo nggak boleh Kita- ikutan. Lu kagak ikutan. Bener Mas Rio. Rencana mau sampai saya ambil satu Pak. Oh, ya kan? gitu. Buat apa? Saya jual. Gak gitu konsepnya. Iya, Tapi iya. itu kabar baik ya kalau misalnya Betul. kamu suka banget sama WSATCC, berarti Betul. kamu harus siap untuk dapat kuis dari kita. Yeay. Enak Ditunggu gak tuh? berarti, ya? Sambil bersih-bersih rumah bisa jadi anthem kamu ya kan untuk album 2020-nya ya kan? Oke. Iya, sambil dihafalin juga. Itu dia ya. Oke, terima kasih banyak yang pastinya untuk Mas Rio dan juga Yes. Mbak Mela untuk di malam hari ini. Betul. Luar biasa banget. Semoga sukses untuk WSATCC ini ke depannya. Iya. Kita tunggu yang namanya perform yang mungkin kagak tahu nanti bakal live kah ataukah masih bakal tetap virtual. Kah? Pokoknya kita nggak sabar untuk menanti. Jangan lupa undang kita ya. Iya dong. Pasti. Oke. Mas Rio jangan lupa sholat ya, udah azan. Oh iya nih. Iya loh. Tapi sebelum kita menutup ini, promo dulu cuy. Oke. Promo dulu cuy. Silakan. Promo album. Oh, album. Waduh, udah kejual semua, gimana dong? Waduh. Tetap ya? Gak apa-apa Mbak Mela, tetap aja. Siapa Lo tahu aja nanti- Mel, gua azannya kenceng juga nih. Promo nih, jualan kita. Enggak, Mbak, promo aja dengerin. Jangan lupa untuk teman-teman mendengarkan lagu di album 2020. Nah, itu dia. Itu Mbak Mela yang ngomong, jangan kita. Kita Oke. jadi PR-nya ya sekarang ya. Jangan lupa dengarkan album 2020 dari Watches and the Couples Company. Jangan lupa beli fisik, rilisan fisiknya, dan dengarkan di digital juga bisa. Yeay. Tuh, sudah dikasih tahu berarti kamu tugasnya cuma satu. Membeli. Kalau misalnya masih habis, tungguin aja. Tungguin aja. Dibombardir itu. Instagramnya Nah. gimana tadi Instagramnya? Jangan pernah menyerah. WSATCC. Kalau Kemudian untuk bisa teman-teman juga yang di Malang, kayaknya ada The Majors, Yes, Kota The Malang Majors. ya. Oh, baik. Semoga masih ada ya. Semoga Ya, masih di ada. Serbu Pasti aja ada. Pasti gitu, ada, DM dicek aja nanti sampai ya. hang handphonenya biarin. Iya, betul. Harus dibombardir. Aku mau albumnya. Gitu. Yeay. Ya. Oke. Kalau nggak bisa juga, coba di Tokopedia juga ya. Pokoknya Baik. gimana caranya harus mendapatkan WSATCC Bener. di album 2020 gitu ya Mbak ya? Ya. Oke. Mantul. Kalau nggak gitu kita main aja ke rumah Mas Rio sama Mbak Mela gitu kan. Ngapain? Monggo. Silaturahmi. Oh, silaturahmi. Ayo, Kita menyelinap-nyelinap. Heeh. mencari kamu sudah lagu. vaksin atau belum? Sudah dong. Kita Wih, tunjukkan suratnya Mbak hebat. Mela ya. Kita Wah, sudah 2 kali. ditunjukin. Siapa tahu kita bohong. Kagak Mbak, kita udah 2 kali ya Mbak. Sudah 2 Saya udah 10 kali Mbak Mela, tenang. Hebat. Wow, vaksin apa Anda? Banyak vaksin saya, Bu. Campak. Ya, semuanya. Oke, Oke. terima kasih banyak Mas Rio, Sama-sama. Mbak Mela. Terima kasih. Sama-sama. Sehat Terima kasih, selalu. Malang, Elvara. Yeay, Sehat selalu ya. selalu. Ya, sama-sama. Semoga bisa ketemu suatu hari nanti. Amin. 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 Terima kasih banyak. Makasih.
Ya, ya.